لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على أفصح العرب لسانا وأقواهم بيانا، صاحب الحكمة البالغة وحجة الدامغة، وعلى آله وصحبه ومن تبعه الهدى بإحسان إلى يوم القيامة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan Islam, yang telah memperkenalkan Islam sampai kepada kita pada hari ini dan bahkan sampai akhir dunia ini. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'at at-tammatul kubra يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, calon penghuni syurga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah dengan hembusan nafas yang setiap hari Allah memberikan udara kepada kita, dan seyogyanya kita membalas dengan beramal kepada Allah dengan mempersembahkan amalan yang terbaik yang kita miliki terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita di atas dunia ini sampai pada detik yang berbahagia ini. Kemudian selawat berangkaikan salam kita sajukan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang revolusioner Islam, reformator, inspirator juga umat manusia terhadap sosok yang sangat luar biasa, menjadi khatamul anbiya, menjadi sayyidul mursalin, penutup segala nabi, dan menjadi penghulu para rasul Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan juga kami berharap bisa menjadi mau'izah hasanah kepada kita semuanya berkenaan dengan ketika dunia ini berakhir, ke mana kita akan melangkah. Pertama, kita hadir ke atas dunia ini. Untuk apa kita hadir di dunia ini? Setelah episode dunia ini berakhir, kemana kita akan melangkah? Apakah sudah selesai dengan kita sudah dikubur di dalam kuburan kita? Ataukah masih ada kehidupan ke depannya, yang bahkan itu kehidupan yang paling kekal sesudah Allah memintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan di dunia ini? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, maka hendaklah mata ini mempergunakan kepada tempat yang diridai oleh Allah. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Lisan yang Allah berikan kepada kita, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Telinga yang Allah berikan kepada kita, maka banyaklah kita mendengarkan tausiah. Berkumpul kita pada majlis-majlis ilmu yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa ayat yang bisa kita jadikan sebagai renungan kita bersama. Allah berfirman, fa idza ja'at at-tammatul kubra, ketika datangnya hari kiamat, yauma yatadzakkaru al-insanu ma sa'a, maka ketika itu manusia mengingat terhadap apa yang sudah mereka lakukan di atas dunia ini.
Apapun yang mereka lakukan di dunia ini akan disaksikan, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar nanti. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Mereka teringat terhadap apa yang sudah mereka lakukan di atas dunia ini. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian dinampakkanlah neraka jahim bagi mereka, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, melakukan apapun yang sudah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amma man tagha, maka celakalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menganggap dunia ini adalah sebagai tempat tujuan terakhir mereka. Wa athara al-hayat ad-dunya, menjadi tujuan hidup mereka. Mereka beranggapan setelah dunia ini tidak ada lagi dunia berikutnya. Padahal bagi kita orang muslim sudah diajarkan, diberitahukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dunia kita akan menghadapi satu alam namanya alam akhirah. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan kita akan menempati tempat yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka atau syurgakah itu. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas, yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir daripada kehidupan mereka, maka mereka menjadi ahli neraka yang sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Orang-orang yang menahan hawa nafsunya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah mendapatkan tempat yang diridai oleh Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat syurga yang paling tinggilah pantas untuk mereka raih terhadap apa yang sudah mereka lakukan di atas permukaan bumi ini. Pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa umur kita yang masih Allah berikan kepada kita, masih Allah percaya kepada kita untuk ditancapkan keimanan dan keislaman ada pada diri kita, maka kita pergunakanlah sebaik-baiknya waktu sisa-sisa umur yang masih Allah berikan kepada kita untuk senantiasa kita berubudiyah, mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.